Ini saya berada di Kabupaten Baru tanggal 30 Mei 2024. Saya tepatnya di rumah Pak Dr. Ma'ruf. Nah, di depan rumah beliau ini sudah ada botolnya pucah madu. Rupanya beliau ini penggemar pucah madu ya. Ini Kabupaten Baru di Sulawesi Selatan. Ini beliau juga menanam bunga hias. Ini di etalase beliau juga ada beberapa produk. Salah satunya adalah pucah madu yang ditaruh di etalase depan. Ini jagungnya Pak Ma'ruf di Kabupaten Baru, tepatnya di kecamatan apa, desa apa ini Pak Ma'ruf? Baru, Kecamatan Baru. Ini umur 27 hari sudah pemupukan kedua. Ya. Nah, ini terus terang saya bisa tunjukkan bahwa ini yang habis dimakan sapi ketinggalan dari setelah dipupuk begini nih. Ya. Jadi itu yang tingginya berbeda itu sulaman akibat dimakan sapi. Ya, sulaman. Ini umur 3 minggu jagungnya. Luar biasa, ini batangnya gede-gede. Tinggal nanti pemupukan terakhir menjelang bunting. Nah, ini sebelahnya yang tidak pakai pucah madu. Kontrol yang tidak pakai pucah madu. Ini hanya menggunakan ZA sama NPK. Ini kontrolnya ZA sama Ponska sama NPK, Ponska sama ZA tanpa pucah madu. Oh ya. Okay. Kalau yang ini pupuk kimianya Ponska aja. Oh ya. Cuman Sama pucah madu. Tambah pucah madu. Ini salah satu demplot kecil tapi sudah cukup bisa mewakili lah ya. Bahwa pucah madu cocok untuk tanah di Kabupaten Baru. Di Kabupaten Baru. Ya. Gimana kesannya Pak Ma'ruf nih? Luar biasa Pak, karena itu yang membantu saya yang punya pengalaman yang dari Enrekang yang sering menanam jagung. Dia bilang ini cepat sekali pertumbuhannya, dia bilang. Ya, cepat sekali pertumbuhannya. Ya, luar biasa. Ya, saya kan nggak punya pengalaman yang banyak, tapi itu yang bantu saya punya pengalaman yang suka menanam jagung di Enrekang. Ya. Dan dia mengatakan ini pupuknya ini saya mau bawa ke Enrekang karena ini cepat sekali pertumbuhannya. Alhamdulillah. Ya, jadi gini para pemirsa, jagung itu akarnya akar serabut Pak Ma'ruf. Ya. Jadi sepanjang fisik tanah atau gemburnya tanah itu ke bawah itu cukup untuk akar berkembang dengan cepat, maka pertumbuhan di atas tanah juga mengikuti pertumbuhan akar. Makanya batangnya para pemirsa bisa lihat batangnya cukup besar. Dan ini pakai benih apa ini? Jagung hibrida atau jagung apa ini? Jagung pulut. Jagung pulut yang warna ungu. Oh, jagung pulut ya. Warna ungu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa tanahnya gembur karena mikroba pucah madu bekerja dengan efektif untuk memperbaiki sifat fisik tanah. Betul Pak, karena ini terus terang saya kasih tahu Pak Prof, ini tanah liat. Tanah liat karena ini galian dari kolam. Tunjukkan kolamnya Pak. Ya, tanah galian dari kolam dan ini tanah liat. Dan setelah dikasih pucah madu, itu tanahnya itu terburai-burai, terurai-urai itu. Teragregat itu. Nah, seperti itu, tidak lagi liat gitu. Seperti itu Pak Prof. Nah, ini sebenarnya tanah subsoilnya diangkat ke atas menjadi topsoil. Tapi dengan pucah madu bisa diperbaiki secara fisik dengan teragregasi sehingga tanahnya gembur sehingga akar bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, ini pucah madu kan saya lengkapi dengan ini Pak Ma'ruf, dengan bakteri namanya Aspergillus. Jadi bakteri Aspergillus itu adalah bakteri yang menghasilkan hormon untuk merangsang pertumbuhan akar. Oh, ada hormon. Jadi terbentuk hormon khusus untuk merangsang, memacu pertumbuhan akar. Nah, dengan tanah gembur dan pemacu akar, maka ini simbiosis nih. Jadi akarnya adalah kendaraan, kegemburan tanah adalah kita bangunkan jalan tolnya.
sehingga kecepatan pertumbuhan seperti kita naik mobil di jalan tol. Kenceng, tinggal nutrisinya cukup nggak, BBM-nya cukup nggak untuk mencapai tujuan. Nah ini yang mesti nanti di pemupukan ketiga Pak Maruf akan kita bisa buktikan. Ini alhamdulillah kebetulan ini dari Dinas Pertanian baru masih belum meyakini sebelum ada demplot. Nah rencana kami akan demplot nih Pak Maruf ya. Kita akan demplot di Kabupaten Baru di beberapa tempat di DPP ini. Jadi kita pakai untuk dataran tinggi, rendah, dan pesisir. Ya. Itu ada 3 tempat kita mau pakai. Iya. Ya. Kemarin kami menghadap Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Beliau sempat nyeletuk karena kami cerita bahwa kami sukses pertama itu ada di Jeneponto. Nah kalau Jeneponto sukses, insya Allah di seluruh Sulsel akan sukses karena Jeneponto ini tanahnya apa? Yang paling marginal. Hara ya, unsur hara ya dibanding daerah-daerah lain. Betul. Nah ini habis dari sini kami akan ke Malino untuk dataran tinggi. Kami akan melakukan demplot juga di Malino. Ini jauh, ini selisih berapa hari ini? Ini 2 minggu Pak. Ini 2 minggu, yang sebelah sana 2 minggu, ini 3 minggu. Oke, ya, berarti memang selisih 1 minggu biomasa di atas akar sudah jauh berbeda. Ini para pemirsa bisa lihat. Ini umur 3 minggu, ini 2 minggu. Nah, hanya selisih 1 minggu. 1 minggu biomasanya sudah luar biasa. Makanya penggarapnya heran nih Pak. Penggarapnya heran. Heran. Pascal dia bilang tumbuhnya. Ye. Demikian para pemirsa, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk berbagi pengalaman bagaimana meningkatkan produksi dari jagung, di mana jagung adalah komponen ketahanan terhadap protein nih, daging, karena jagung rata-rata dipakai untuk pakan ternak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.